Sobat IMC, seneng banget deh bisa ketemu lagi sama Sobat IMC di IMC Podcast Corner, di mana di sini kita akan selalu mencari tahu tentang masalah-masalah kesehatan plus juga solusinya bersama para narasumber yang tentunya keren-keren dari Rumah Sakit IMC. Seperti yang satu ini, sekarang ini Leni lagi ada di IMC Cikarang ya, bersama seorang dokter cuantik, Dokter Puri Ambar Lestari, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik. Wow, ini menarik ya, spesialis bedah plastik. Kita bakal ngomongin apa hari ini? Kita sapa dulu Dokter Puri. Halo dok. Halo Mbak Leni. Bener ya panggilannya Dokter Puri ya dok ya? Dokter Puri boleh? Dokter Ambar boleh? Biasanya Dokter Puri sih. Oh gitu. 3 soalnya namanya dok ya. Oke dok, ini kita akan membahas tentang cara tepat tangani patah tulang pada wajah. Nah, ini dia menariknya nih Sobat IMC. Biasanya yang kita tahu ya, patah tulang itu yang sering terjadi gitu ya, di kaki atau di tangan. Nah ini di wajah, aduh gimana ini ceritanya dok? Iya betul. Jadi memang mungkin Sobat IMC lebih familiar ya kalau patahnya misalkan lengannya atau tulang paha gitu ya, karena kecelakaan. Nah jadi sebenarnya kalau kecelakaan itu ya, terutama kecelakaan lalu lintas, itu seringkali wajah juga bisa patah tulangnya gitu. Bisa mengenai tulang untuk penopang bola mata. Di mana tuh dok? Di sini. Di sini, oke. Ya betul. Kemudian tulang hidung bisa. Kemudian bisa tulang rahang atas juga rahang bawah. Oke. Gitu. Di sini itu bagian-bagian yang paling rentan atau paling rawan biasanya dari wajah gitu ya dok ya? Betul. Wow, itu biasanya karena apa dok? Kebanyakan memang kecelakaan lalu lintas ya. Tapi kecelakaan domestik, misalkan kecelakaan olahraga juga sering tuh lumayan, terutama patah hidung. Yang suka olahraga nggak sengaja kena sikut temennya gitu ya. Itu beberapa kali tuh saya dapat pasien seperti itu. Jadi bukan cuma petinju aja nih ya dok ya? Main basket juga bisa. Nggak nyangka kan? Ternyata main basket terus nggak sengaja kesikut temennya, nggak lihat ya ada di belakangnya gitu ya. Kebentur ke area hidungnya patah gitu. Bisa banget. Meskipun memang kecelakaan lalu lintas posisi paling tinggi. Jadi kecelakaan lalu lintas itu yang paling tinggi menjadi penyebab patah tulang. Tapi sebenarnya hal-hal yang sering kita lakukan gitu ya, seperti olahraga bisa juga ya dok ya. Tapi olahraganya bukan karena tiba-tiba olahraga yoga terus kena patah tulang, enggak. Tapi karena lebih ke kesenggol. Pasti ada trauma dari luar yang bisa menyebabkan patah tulang. Oke. Jadi kalau misalnya gini dok, kadang kalau misalnya di kaki gitu ya, kan kita akan merasakan efeknya itu kayak misalnya jalan pincang gitu. Nah kalau di wajah ini mungkin orang akhirnya ya udahlah ntar juga sembuh sendiri, kebanyakan mungkin kayak gitu. Padahal seharusnya apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sadar terjadi benturan atau pukulan pada wajah kita gitu loh dok. Oke, baik. Jadi biasanya gini, kalau pasien memang kecelakaan gitu ya, kan tentunya biasanya pasien dibawa ke IGD ya. Nanti dari IGD baru dilakukan pemeriksaan. Nah biasanya bagaimana pasien itu menyadari ada yang salah nih dari wajahnya itu, biasanya adalah satu paling jelas banget adalah gigitannya berubah. Posisi gigitan. Jadi kalau kita gigit kan biasa atas bawah ketemu yang nyaman ya, bisa untuk ngunyah enak. Ini bergeser. Jadi nggak pas ketemunya. Kemudian kalau misalkan terkena tulang bawah mata, misalkan ternyata patahannya bisa jatuh blesek, kan tulang mata tuh sebenarnya satu kompleks dengan tulang pipi ya. Itu misalkan jatuh posisinya lebih rendah, kedudukan bola mata bisa tidak sejajar. Sehingga kalau pasien melihat jadi berbayang pandangannya, tidak sejelas sebelum kecelakaan gitu. Nah kalau patah tulang hidung, biasanya perdarahan tuh kayak orang mimisan, dan pasien mengeluhkan tidak bisa bernafas di salah satu atau kedua belah lubang hidungnya gitu. Oke, waduh. Jadi kalau udah sampai begitu mendingan udah deh buru-buru dibawa ke dokter ya dok ya. Iya betul. Jangan mengambil tindakan sendiri apalagi kalau sampai berdarah atau apa. Oke, kalau berdarah mungkin kita masih bisa ngelihat efeknya gitu. Tapi kalau misalnya di dalam-dalam sini kan kita nggak tahu gitu ya dok ya. Oke, nah ini pemeriksaannya nanti apa aja yang akan dilakukan dok begitu pasien datang ke dokter? Jadi ada pemeriksaan klinis tentunya ya, pemeriksaan fisik dulu nih, bagaimana kondisi pasien, tampilannya ya, dari bentukannya, juga dari yang keluhan yang dia rasakan. Kemudian nanti kita konfirmasi dengan pemeriksaan radiologi, gitu. Bisa misalkan yang paling sederhana ronsen kepala, atau yang lebih maju, yang lebih jelas adalah sebenarnya CT scan ke 3 dimensi kepala. Jadi terlihat gambaran tengkorak si pasien dengan lokasi-lokasi patahannya di mana, gitu. Itu kemudian baru bisa kita
bergerak mau tindakannya apa. Oke. Terus yang pernah dokter tangani sendiri, tadi aja dokter katanya habis operasi ya kalau nggak salah. Kalau tadi pasien luka bakar. Oh, luka bakar. Tapi di sini banyak sih, banyak ya? Sobat EMC ya, karena kan area sini area padat, lalu lintas, kemudian industri ya. Oh gitu, ya, banyak lumayan. pabrik. Betul, gitu ya. Iya. Bisa juga terjadi itu ya dok ya, Bisa. kecelakaan kerja ya dok ya. Oke, nah ini biasanya yang sampai harus dilakukan tindakan operasi itu yang seperti apa dok? Yang jelas keluhannya pokoknya ya dari pasien. Biasanya pasti yang sangat mengganggu karena gigitannya berubah. Itu yang nggak enak. Pasien makan jadi susah terutama. Tuh. Jadi memang tentu dokter akan melihat dari hasil pemeriksaan fisik dan radiologinya bagaimana. Itu baru nanti disarankan untuk operasi gitu. Tapi ya itu yang seperti tadi saya sudah sebutkan, kalau kedudukan bola matanya berbeda gitu ya. Kemudian juga hidungnya kelihatan berubah sekali. Biasanya kalau memang patah bisa miring ya, atau blesek gitu masuk ke dalam. Gitu Gitu. ya dok ya? Iya, itu kan menyebabkan pasien nggak bisa nafas kan, karena tersumbat gitu. Yang tadinya jalan nafasnya lapang di segitiga tulangnya jadi jatuh kan. Jadi tersumbat untuk nafas, jadi nggak nyaman. Atau ya itu rahang atas rahang bawah yang bergeser karena patah. Jadi bisa mempengaruhi kualitas hidup ya Sangat, dok ya. betul. Jadi fungsi yang seharusnya ya kita bisa bernafas dengan normal seperti sekarang ini, kalau misalnya tidak dilakukan tindakan operasi lalu berkepanjangan akhirnya bisa nafasnya kurang nyaman, ngunyahnya kurang nyaman, ya mau tidak mau harus dilakukan tindakan Iya, operasi. betul. Begitu ya dok ya. Oke, nah ini kira-kira dok apa yang persiapan apa yang harus dilakukan ketika seseorang akan melakukan operasi tulang wajah? Oke. Baik, jadi kalau untuk operasi tulang wajah karena kecelakaan, idealnya ya maksimal paling lama dari kejadian itu 2 minggu. 2 minggu, 2 minggu setelah 2 kejadian? minggu setelah kejadian. Jadi Oke. memang sifatnya jangan ditunda-tunda gitu. Karena tulang wajah itu kan relatif lebih tipis ya dibandingkan dengan tulang-tulang panjang yang lain ya, tulang paha atau tulang lengan gitu ya. Dia lebih cepat memadat. Sehingga bila misalkan pasien tada aja deh, atau misalkan udah 1 bulan dia, saya mau ke alternatif, kan ada loh ya yang gitu Iya, ya. Saya mau ke benar. alternatif gitu. Terus kemudian datang 1 bulan kemudian gitu. Tulangnya itu sebenarnya patahnya udah ada yang sedikit terbentuk penulangan muda gitu ya. Oke. Gampangnya gitu ya, penulangan muda. Sehingga kalau mau operasi, mau tidak mau harus mematahkan ulang. Gitu. Sehingga kan jadi memakan waktu durasi lebih lama tentunya untuk Iya. operasi dengan tingkat kesulitan lebih tinggi untuk dokternya gitu. Sementara ya kalau seandainya habis kecelakaan mungkin 2-3 hari langsung dioperasi, pasien di 2 minggu udah nyaman. Oke. Gitu. Jadi memang sebaiknya memang harus segera Betul. diperiksakan ke dokter untuk supaya tahu tindakan yang harus dilakukan ini apa sih, Iya. gitu ya. Apakah harus operasi atau bisa dengan treatment dulu gitu ya dok ya, perawatan dulu. Oke. Dan ini maksimal jaraknya 2 minggu yang baik ya dok ya? Iya, paling lama 2 minggu dari kejadian. Oke, setelah operasi dok, nah mungkin juga sobat IMC pengen tahu nih, nanti kalau misalnya udah habis operasi ngeri gak ya? Kalau orang tuh kan kalau dengar kata operasi ngeri ya dok, Iya, betul. gitu. Terus mungkin kan kalau operasi wajah itu ya, operasi plastik itu ya kesannya memang lebih banyak orang melakukan untuk estetis kan, gitu ya, untuk lebih cantik, lebih mancung, lebih tinggi tulang pipinya ya dok ya misalnya gitu. Nah kalau ini seperti apa dok? Ya, jadi memang nanti pun mungkin yang dikhawatirkan tuh seringnya gini, nanti lukanya di mana ya dok, gitu kan. Nah, bedah plastik itu punya khas, jadi kami akan lakukan buat lukanya itu di area-area tersembunyi. Di mana tuh dok? Gitu, jadi misalkan yang patah adalah tulang bawah mata, nggak langsung di sininya langsung kita iris, tapi di garis bawah bulu mata tersembunyi gitu ya. Kemudian misalkan patah rahang atas, ya nggak di sininya juga kita buat lukanya, tapi dari dalam mulut, sehingga pasien itu mungkin kalau orang nggak tahu amat kondisinya ya, nggak menyangka kalau pasien itu habis operasi gitu. Iya. Jadi memang jangan khawatir sobat IMC kalau misalnya amit-amit ya sampai terjadi gitu ya. Ini tentunya dokter bedah plastik sudah mempertimbangkan lokasinya di mana gitu ya supaya memang tidak terlihat gitu ya Iya. dok ya. Oke, bisa terjadi kemungkinan operasi berulang nggak sih dok, misalnya nih ya? Ya namanya awam ya dok ya, misalnya kadang-kadang kita berpikir ntar geser lagi gak ya, harus dioperasi lagi gak ya? Ya, jadi kalau pada tahapan operasi pertama berjalan baik ya, biasanya cukup tuh, karena kebetulan memang plat pada
patah tulang wajah ya, pennya itu tidak perlu dicopot. Jadi memang sudah dibuat dengan material yang sedemikian rupa, bisa dipertahankan seumur hidupnya. Nah, pasien seperti apa yang misalkan perlu operasi lagi gitu ya? Misalkan satu, terjadi infeksi sekunder nih akibat, bisa dari lukanya, mungkin pasiennya kurang menjaga kebersihan mulut, takut untuk sikat gigi. Nah, itu bisa jadi infeksi di luka operasinya. Oh gitu, Dok? Iya, karena kan lukanya tadi saya bilang kan salah satunya dalam mulut ya. Rahang bawah pun saya buat luka biasanya kalau nggak ada luka karena kecelakaannya di dagu, kita akan buat luka di dalam. Gitu. Nah, kalau pasiennya takut ya, padahal pasti semua dokter bedah plastik yang mengoperasi patah tulang wajah pasti mengedukasi tetap sikat gigi, jaga kebersihan mulutnya. Jadi setelah makan bilas dengan air putih, lalu kumur mungkin dengan cairan antiseptik untuk yang kumur-kumur itu gitu. Jadi tapi tetap keberanian pasien itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada kalanya memang pernah saya juga punya alami sendiri, pasien itu takut untuk sikat gigi, cuman kumur-kumur, dan itu kan nggak cukup ya, karena sikat gigi, namanya habis makan plak-plak itu kan harus diangkat ya, caranya dengan sikat gigi. Emang maaf dok, emang sakit ya dok ya setelah pasca operasi? Mungkin itu kurang nyaman ya, sakit banget enggak, kurang nyaman. Nah biasanya kalau pasien habis operasi patah tulang wajah itu, saya sarankan sikat giginya pakai sikat gigi yang kecil yang punya anak-anak. Jadi kan juga biar dia ada lebar, iya betul juga. Gitu. Jadi mungkin kenyamanannya akan lebih baik gitu dibandingkan sikat gigi orang dewasa kan gitu. Nah kalau terjadi infeksi mau tidak mau memang harus dibersihkan lagi, platnya harus diangkat gitu, baru diganti yang baru bila lukanya sudah baik gitu. Oke, jadi salah satu treatment pasca operasi itu adalah menjaga kesehatan mulut ya dok ya, karena memang lukanya itu kan dibuat di dalam situ gitu, jadi mau nggak mau harus, ya namanya juga orang sakit ya Sobat EMC, jadi kan harus diusahakan. Iya tentunya, apalagi kan sebenarnya nanti jadinya merugikan diri sendiri kan kalau dianya nggak berani gitu. Oke, dok, paling parah dokter pernah menangani bedah plastik karena patah tulang ya, bukan untuk estetis, ini karena apa dan di bagian mana dok? Semuka. Pernah benar-benar semuka ya. Jadi kita nyebutnya kalau patah di bagian wajah tuh di bagian atas, bagian tengah dan bagian bawah itu panfacial fracture ya. Itu benar-benar semuka. Jadi bisa dari atas ke bawah sini, ini juga remuk, ini remuk, itu patah gitu. Karena pernah. apa dok itu dok? Biasanya tidak pakai helm ya. Jadi Sobat EMC tolong ya kalau berkendara naik motor pakai helm yang aman gitu. Itu cara pertama untuk melindungi diri tentunya gitu. Jadi biasanya itu kecelakaan. Orang juga biasanya ya kalau gitu mungkin mikir jalanan sepi ini bisa ngebut, ternyata ada mobil dia nggak sempet ini kan menyelamatkan diri gitu ya, terus nabrak. Nah itu benturan yang sangat kencang itu bisa menyebabkan semuka ini patah. Tuh ya, diinget ya tadi tipsnya dari dokter ya, pakai helm. Kalau yang Anda yang naik motor jangan lupa untuk pakai helm, jangan sampai nanti remuk semuka-muka, bukan cuma hatinya yang remuk tapi mukanya yang remuk. Biasanya sih pasien-pasien yang kecelakaan tuh seringkali misalkan dia pulangnya udah terlalu larut ya, ngantuk gitu. Capek. Jadi memang pastikan diri jangan ngantuk pada saat bawa kendaraan gitu. Oke. Dok, ini biasanya kan orang yang sudah melakukan bedah plastik tapi karena alasan kesehatan, zaman sekarang tuh banyak loh dok, ini aku pertanyaan ini aja ya dok ya, banyak orang yang melakukan pijat wajah gitu kan ya katanya entah itu alasannya apalah, untuk mengencangkan lah, untuk kesehatan lah. Kalau orang yang sudah melakukan bedah plastik pada wajah, boleh nggak melakukan itu? Maksudnya operasi patah tulang wajah ya, ini? Pasca operasi patah tulang. Boleh. Boleh ya? Nggak apa-apa. Di atas 3 bulan tuh udah aman. Tulang udah makin kuat ya kan? Gitu. Nggak apa-apa. Jadi setelah 3 bulan itu udah boleh lah ya? Aman. Oke, tapi jangan dibentur-benturin juga. Kecuali mau ketemu saya lagi. Mentang-mentang dibilang aman, ntar ditabok-tabokin lagi. Oke, Dokter Puri, terima kasih banyak kebincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Mbak Leni. Membuka wawasan baru lagi nih untuk Sobat EMC yang tadinya cuma berpikir, aduh patah tulang cuma terjadi pada bagian tubuh lain, kaki, ternyata bisa juga pada wajah. Penyebabnya juga tadi udah kita gali ya, penanganannya juga seperti apa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat Sobat EMC. Amin. Ya. Oke, dan jangan lupa Sobat EMC, buat Anda yang ingin selalu mengikuti acara EMC Podcast Corner, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di
rumah @rsimc. Kalau pengen tahu jadwalnya Dokter Puri ini jam berapa, hari apa, bisa cek di website IMC dan juga follow Instagram @rs.imc ya. Itulah tadi Dokter Puri Ambar Lestari, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetis di IMC Podcast Corner. Sekali lagi terima kasih dokter. Terima kasih. Kita pamit dulu sama Sobat IMC ya. Bye bye.